enzim itu ada dua, teori lock and key atau gembok dan anak kunci, dan teori induced fit. Intinya teori lock and key itu si gembok itu bagaikan enzim dan anak kunci itu substratnya. Nah, si substrat ini tidak bisa menempel pada enzim yang bukan pasangannya, ya. Tidak bisa, harus sesuai, ya. Misalnya di sini ada gembok dan anak kuncinya itu enzim. Si kunci ini hanya bisa masuk ke gembok yang pasangannya, nggak bisa selainnya gitu loh. Nah, ketika si gembok itu kan enzim, substrat itu udah nempel pada si gembok, ini menjadi kompleks anak kunci dan gembok, ya, menjadi kompleks antara enzim dan juga substrat. Nah, produknya itu apa? Produknya itu ketika gembok itu dapat terbuka, itu adalah suatu produk. Kita umpamakan dengan yang namanya gembok dan anak kunci. Nah, ini di sini ada yang namanya substratnya, ada enzim. Coba dilihat ya. Ini si enzim memiliki sisi aktif kan. Sisi aktifnya itu yang pas dengan si substrat, sehingga substrat ini bisa nempel pada enzim. Nah, ini disebut sebagai kompleks enzim dan substrat. Coba kalau misalnya substratnya beda, tidak seperti pada sisi aktif enzim, maka substrat ini tidak bisa nempel pada enzim. Nah, ini menjadi kompleks ya, bisa nempel karena tadi sesuai ya antara substrat dan juga siapa namanya enzim. Kemudian inilah produk yang dihasilkan, yang dikeluarkan ya, produk. Ingat ya, kemarin enzim itu berfungsi mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Dari sini mengeluarkan produknya. Kemudian teori induced fit atau induksi pas, sama seperti teori anak gembok ya. Hanya saja kalau si enzim punya sisi aktif itu berbeda dengan substrat, maka sisi aktif enzim ini dapat menyesuaikan bentuk dari substrat, tidak kaku, di sini bersifat fleksibel sehingga mengikat substrat dengan tepat ya. Ini padahal kan tidak pas ya, tapi bisa masuk si substrat ini karena sisi aktif si enzim ini sedikit mengubah bentuk dari si mengubah bentuk dan mengikuti bentuk si substrat tadi, sehingga bisa nempel dan bisa mengeluarkan produk. Itu aja, bahasnya dua, intinya seperti itu.